usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah atau sering disebut dengan AUM adalah segala usaha yang dilakukan Persyarikatan Muhammadiyah dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid di segala bidang kehidupan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Bentuk nyata untuk mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah atau sering disingkat dengan ADM, Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa usaha-usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan. Hal ini mengandung makna bahwa bentuk pelaksanaan dari perwujudan amal usaha Muhammadiyah sepenuhnya diserahkan kepada majelis, lembaga, dan badan dari tingkat pusat hingga cabang atau ranting sesuai dengan bidang kehidupan yang digarap atau dikerjakan. Maksud dan tujuan AUM atau amal usaha Muhammadiyah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan Muhammadiyah itu diharapkan dapat tercapainya dalam kehidupan nyata dan dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Nah, peran dan kedudukan AUM adalah yang pertama itu merealisasi kegiatan persyarikatan dalam berbagai bidang kehidupan untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang kedua, wujud dari pelaksanaan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bidang kehidupan dapat kita rasakan manfaatnya di masyarakat. Fungsi amal usaha Muhammadiyah. Salah satu fungsi amal usaha Muhammadiyah adalah membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam atau dengan syariat Islam. Fungsi amal usaha Muhammadiyah dilaksanakan dalam bentuk kerja nyata dan diwujudkan melalui beberapa aspek, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, pendidikan, pelayanan, dan kaderisasi. Agar fungsi tersebut dapat terlaksana, maka Muhammadiyah mengusahakan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan. Yang kedua, membina dan meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat. Yang terakhir, memelihara keutuhan bangsa dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Macam-macam amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, bidang dakwah. Para dai Muhammadiyah berpedoman pada putusan tarjih sebagai hasil proses analisis dalam menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat, lebih tepat analogi, dan lebih kuat maslahatnya. Putusan tarjih ini dihasilkan oleh majelis tarjih yaitu lembaga ijtihad jama'i di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi usuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, amal usaha Muhammadiyah juga diwujudkan dalam bentuk purifikasi terhadap praktik ajaran Islam di masyarakat atau disebut dengan majelis tarjih dan tajdid. Beberapa usaha yang telah dilakukan antara lain 1. Memurnikan ajaran tauhid dalam keseharian. Yang kedua, berusaha memberantas tradisi yang dianggap masyarakat sebagai ajaran Islam. Yang ketiga, memurnikan dan meluruskan amal ibadah. Yang kedua, bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Untuk mewujudkan rintisan pendidikan itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan. Kedua, mendirikan madrasah pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum atau modern, mendirikan perguruan tinggi. Nah, bisa kita lihat di sekitar kita seperti PAUD Asyifa, SDIT Sinar Fajar, SMP Muhammadiyah Sinar Fajar adalah salah satu bidang pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah.
Yang ketiga, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas du'afa. Hal ini diantaranya dengan: pertama, penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan mal kepada fakir miskin dan asnaf yang lain. Yang kedua, adanya panti asuhan, panti jompo, dan panti miskin yang didirikan Muhammadiyah. Yang ketiga, pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit ibu dan anak, dan rumah sakit umum. Dalam bidang kesehatan bisa kita lihat seperti PKU Muhammadiyah itu yang mendirikan Muhammadiyah. Ada RSIA atau Rumah Sakit Aisyah, itu juga untuk ibu-ibu dan anak, itu yang mendirikan Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bidang politik kenegaraan. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Muhammadiyah bukanlah partai politik, serta juga bukan bagian dari partai politik. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia, termasuk kehidupan di bidang politik kenegaraan. Muhammadiyah mempunyai sikap yang sangat peduli dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar. Untuk menjalankan kepedulian itu, maka Muhammadiyah membentuk majelis dan lembaga. Di antaranya adalah Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Yang kelima, bidang ekonomi dan keuangan. Bidang ekonomi dan keuangan ini bertujuan untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan pengembangan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ini meliputi BPR, BMT, koperasi, biro perjalanan, dan lain-lain. Untuk menjalankan amal usaha di bidang ini dibentuk majelis dan lembaga Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan,